penilai dalam pembangunan infrastruktur nasional dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. DPD MAPI Sumut dan Aceh menggelar talk show dukung RUU Penilai secara hibrid di Medan, Sumatera Utara, Sabtu 13 Agustus 2022. Kegiatan talk show dukung RUU Penilai menghadirkan beberapa narasumber yang terdiri dari akademisi dan praktisi, diantaranya Direktur Penilaian DJKN Kementerian Keuangan, Wakil Gubernur Jawa Timur, Guru Besar Fakultas Hukum USU, anggota DPR RI Komisi 11 dan Ketua Tim Penyelaras Usulan RUU Penilai. Ketua DPD MAPI Sumut dan Aceh Suherwin mengatakan tujuan dari talk show ini adalah agar rancangan RUU Penilai dapat tersampaikan serta didukung oleh seluruh penilai dan masyarakat. Ia berharap dengan digelarnya talk show ini RUU Penilai mendapat dukungan dan masukan sehingga RUU Penilai menjadi lebih baik dan disahkan. Pentingnya RUU Penilai tersebut, Suherwin menargetkan RUU Penilai disahkan oleh DPR pada tahun 2023. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan talk show terkait dengan RUU Penilai dan acara ini dilaksanakan secara hybrid di dua lokasi yang berbeda. Yang pertama di Medan, yang kedua di Surabaya. Nah, pada kesempatan ini kita menghadirkan beberapa orang narasumber yang sangat kompeten. Di antaranya adalah Profesor Ningrum dari akademisi, kemudian ada Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Dardak, kemudian ada anggota DPR RI, Bapak Profesor Hendrawan Supratitno, dan kemudian ada dari DJKN sebagai pengusul undang-undang yaitu Bapak Ari. Nah, kegiatan ini sendiri bertujuan agar rancangan undang-undang penilai dapat tersampaikan ke seluruh stakeholder termasuk penilai dan ikatan asosiasi lain maupun masyarakat, sehingga isi dari RUU ini bisa tersampaikan dan kemudian mendapat masukan-masukan yang baik agar RUU ini bisa lebih baik. Nah, di infrastruktur sendiri pemerintah Jokowi sendiri pada 10 tahun kepemimpinannya ini sangat fokus pada pembangunan infrastruktur. Nah, dalam pembangunan infrastruktur itu diperlukan pembebasan tanah, karena setiap pembangunan pasti memerlukan tanah. Nah, pada saat pembebasan tanah itulah penilai turun untuk mengestimasi berapa sih nilai ganti rugi bagi masyarakat. Nah, masyarakat yang menerima ganti rugi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Di situ dijelaskan bahwa nilai yang ditetapkan oleh penilai itu bersifat mengikat, sehingga tidak bisa digugat lagi kecuali memang pengadilan yang menentukan. Oleh karena itu butuh kepastian hukum kepada masyarakat bahwa penilai yang melakukan pekerjaan ini harus diatur dalam undang-undang. Bukan hanya produknya saja yang diatur undang-undang, tapi juga pelakunya atau penilainya juga harus diatur oleh undang-undang. Nah, harapan kami dari MAPI agar Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI bisa mendengar dan bisa melihat akan perlunya undang-undang ini bukan hanya bagi penilai, baik itu penilai pemerintah maupun penilai publik, namun kebutuhan ini sangat mendesak karena dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka keberlanjutan dan kepastian hukum terkait produk hukum penilaian dan dalam rangka pembangunan nasional. Penilai adalah seseorang yang memiliki kualifikasi, kemampuan dan pengalaman dalam melakukan kegiatan praktek penilaian yang mendapatkan nilai ekonomis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. RUU Penilai dianggap sangat penting dalam pembangunan infrastruktur nasional dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat, sehingga RUU Penilai ini penting untuk segera disahkan. Kami dari IKJBP Sumut Aceh melihat pentingnya RUU Penilai saat ini. Mengapa? Di luar negeri, negara maju, Eropa, Australia, Malaysia, undang-undang penilai itu sudah diwujudkan terlebih dahulu. Indonesia sampai hari ini RUU aja masih kita usahakan. Bagi kami dari kantor Jasa Penilai Publik, dengan adanya undang-undang tersebut, keyakinan masyarakat lebih yakin dengan produk-produk
penilaian yang kita keluarkan atau kantor penilaian publik keluarkan, sehingga dengan adanya undang-undang ini kepastian hukum masyarakat, kepastian berusaha kantor kami sehingga lebih yakin, lebih mantap. Mari kita dukung RUU penilaian. Apa saran Bapak Ibu terhadap langkah teknis ke depan yang harus dilakukan oleh pihak Akademisi dari Universitas Sumatera Utara menilai penilai ini adalah sebuah profesi yang profesional dan memiliki peranan penting dalam pembangunan. Keikutsertaan para penilai dalam proyek strategis nasional seperti pembangunan jalan bebas hambatan dan proyek pembangunan bandara internasional sehingga membuat efisien kunjungan dari luar maupun dalam negeri. dari satu provinsi kepada provinsi lainnya. Profesi penilai itu memiliki peran strategis dalam menciptakan kegiatan ekonomi nasional yang kuat, yang efisien, efektif, dan transparan. Seperti kita bisa melihat, keikutsertaan profesi penilai itu terlihat pada keterlibatan para penilai dalam proyek strategi nasional dan merealisasikan infrastruktur jalan bebas hambatan yang terintegrasi, serta sebagai penilai dalam pembangunan bandara udara internasional dan domestik, sehingga terjadi efisiensi kunjungan dari luar dan dalam negeri dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian memang profesi penilai ini memiliki peran penting dalam perekonomian, terlihat dari kemampuan para penilai melakukan penilaian terhadap dan mendukung program tax amnesty yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, di mana profesi penilai itu turut serta dalam melakukan penilaian aset para pemohon tax amnesty yang nantinya menjadi dasar untuk perhitungan tax amnestinya. Kami akademisi sangat berharap dengan kehadiran suatu undang-undang tentunya akan memberikan ketertiban dan keteraturan bagi profesi penilai dalam menjalankan tugas dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada seluruh masyarakat yang menggunakan jasa penilai agar mendapatkan hasil penilaian yang dapat dipercaya dan berkualitas, sehingga menumbuhkan keyakinan kepada profesi penilai dan kepada penilai khususnya melindungi kepentingan penilai dalam praktek sesuai etika dan standar penilaian. Oleh karena itu, kami akademisi menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia memiliki undang-undang penilaian dalam mewujudkan kegiatan ekonomi yang transparan, efisien, efektif, dan dapat dipercaya. Mari kita rapatkan barisan, kita bersinergi, berjuang agar di tahun 2023 RUU disahkan menjadi undang-undang penilaian. Mari kita dukung RUU penilaian. Guru Besar Fakultas Hukum USU menegaskan bahwa pengenalan apa profesi penilai itu sangat penting. Kalau kita merujuk kepada siapa penilai profesi apa, saya yakin sekali banyak masyarakat yang belum mendapatkan keterangan deskripsi yang jelas tentang profesi ini. Tetapi kalau lihat dari satu proses hukum ekonomi secara komprehensif, secara holistik, dia adalah satu profesi ternyata yang sangat penting sekali, ya. Jadi bagaimana profesi penting itu belum diatur oleh undang-undang, tentu bisa menimbulkan dampak atau konsekuensi hukum, apalagi kalau sampai kepada penegakan hukum. Jadi dalam melihat satu profesi, keberadaan satu undang-undang itu sangat urgent, sangat penting untuk mengatur semua profesi ataupun ketentuan sampai kemudian kinerja, pemilihan, rekrutmen, standarisasi itu sebaiknya diatur undang-undang. Tidak secara sporadis, ya, ada di beberapa peraturan yang tersebar. Jadi kalau ditanya urgent atau tidak, sangat. Yang kedua, perlu didukung atau tidak? Ya mungkin kalau nggak kenal nggak merasa penting, tapi ini sekarang sudah dijelaskan. Apalagi ya nanti bisa di ini ya. Apalagi keberlakuan UUJK yang betul-betul meminta investasi dan lain-lain. Salah satu yang mendukung tujuan UUJK itu adalah keberadaan profesi penilai ini. Jadi saya mohon bukan hanya kepentingan terhadap kepastian hukum, ya, tetapi pengenalan, pendalaman terhadap apa profesi penilai itu sangat penting. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, edukasi tentang pentingnya profesi ini bukan hanya kepada di antara masyarakat penilai saja. Mohon maaf, ini harus dibawa disounding oleh pemerintah dan juga DPR, dua
institusi, dua organ di negara ini yang harus punya persepsi yang sama bahwa ini sama penting. Jadi nggak bisa bilang pemerintah yang berkepentingan atau DPR yang berkepentingan. Ini satu profesi yang dua-dua harus meyakini bahwa itu penting. Nah, kalau dikatakan 15 tahun itu lockdown, saya tidak underestimate ya, tidak mengatakan, oh kamu nggak ngerti ini penting. Tapi ada proses politik yang perlu harus disamakan persepsinya. Ini urgent, ini penting. Kalau ada kepentingan bersama pasti akan dikerjakan kan. Jadi udah 15 tahun kita tutup memori yang mungkin menjadi pertanyaan besar kenapa tidak. Mungkin kita tidak merasa penting. Ya, tapi dengan adanya glorifikasi lewat acara-acara seperti ini, sosialisasi, pasti dong mesti dimengerti bahwa ini urgent, ini penting. Itu saja. Dan jangan bilang pemerintah atau DPR, dua-dua harus merasa ini sangat penting. Dengan terselenggaranya acara talk show dukung RUU Penilai, Ketua Panitia berharap agar kegiatan yang dilakukan para penilai memiliki hukum yang kuat bagi masyarakat. Lingkup kepada RUU Penilai tentunya dari perspektif hukum kami ingin kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penilai itu memiliki suatu kepastian hukum yang jelas bagi seluruh rakyat di Indonesia umumnya, khususnya di Sumatera Utara. Nah, untuk tidak terjadinya suatu kondisi yang secara hukum obskur, tidak jelas, maka undang-undang ini sangat dibutuhkan oleh penilai. Ini yang menjadi concern dari profesi, bukan hanya untuk kepentingan profesi ya, ada kepentingan yang sangat luas yaitu kepentingan masyarakat umum. Contohnya dalam konteks pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan bagi pembangunan kepentingan umum. Di situ jelas peran penilai untuk memberikan opini. Namun di dalam tatanan-tatanan pasca terlaksananya pengadaan ada kegiatan-kegiatan yang berimplikasi secara hukum. Nah, kita mau itu terlihat secara komprehensif. Kalau memang ada penilai yang memang melakukan perbuatan non hukum, ya tentunya kita juga tidak membela dalam posisi itu. Namun ada hal-hal yang abu-abu, tadi dibilang Prof. Ningrum ya, gray area. Ini yang perlu kejelasan dan harus punya kepastian. Apakah itu memang dapat diproses atau tidak dapat diproses. Itu salah satunya. DPD MAPI Sumut dan Aceh. Dari Medan, tim B News TV mengabarkan. B News TV.